Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Maya Novitasari selaku dosen akuntansi keperilakuan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akuntansi keperilakuan kelas 8B. Di sini kami akan menjelaskan bab 11 mengenai kontrak kompensasi. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Irfan Warih dengan NIM 1903-101047. Yang kedua ada saya sendiri, Dina Undra Tistiana dengan NIM 1903-101054. Yang ketiga ada Brahmantio Wahyu dengan NIM 1903-101062. Yang keempat ada Farah Paradisa dengan NIM 1903-101066. Dan yang terakhir ada Alif Tamariski dengan NIM 1903-101073. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Selanjutnya contoh kontrak kompensasi Pertamina. Sistem remunerasi Pertamina pada prinsipnya sistem remunerasi yang diterapkan dalam restrukturisasi pengelolaan sumber daya manusia (RPSDM) bertujuan untuk menciptakan high performance organization melalui pembayaran kompensasi dan benefit sesuai dengan beban jabatan atau jenjang jabatan dan pencapaian kinerja, yang bersifat tidak tetap berupa insentif dan bonus mempertimbangkan pencapaian kinerja performance-based measure yang terrepresentasikan dalam pencapaian kontrak manajemen, laba, key performance indicator (KPI), dan nilai kinerja individu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Farah Paradisa, NIM 1903-101066. Di sini saya akan menjelaskan tentang apakah kontrak eksekutif diperlukan. Terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah kontrak kompensasi diperlukan. Beberapa peneliti mendukung perlunya kontrak kompensasi dan peneliti lain menyatakan kontrak kompensasi tidak penting. Yang pertama, kontrak kompensasi tidak diperlukan. Beberapa peneliti berpendapat kontrak kompensasi tidak diperlukan. Fama tahun 1989 menyatakan bahwa kontrak kompensasi tidak perlu karena pasar tenaga kerja manajerial dapat mengontrol moral hazard. Jika manajer dapat membangun reputasi dengan cara meningkatkan nilai perusahaan dan pemilik perusahaan, maka nilai manajer tersebut di pasar tenaga kerja akan meningkat. Sebaliknya, jika manajer melalaikan tugasnya sehingga menurunkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemilik, maka manajer tersebut akan mengalami penurunan nilai di pasar tenaga kerja. Fama juga berargumen bahwa pada manajer level bawah, kelalaian akan dideteksi dan dilaporkan pada manajer atas karena mereka yang ingin naik jabatan. Hal tersebut adalah internal monitoring yang beroperasi untuk mendisiplinkan manajer. Yang kedua, kontrak kompensasi diperlukan. Beberapa peneliti berpendapat bahwa kontrak kompensasi penting karena pasar tenaga kerja tidak efisien. Adapun manajer dinilai pada kinerja masa lalu, bukan jaminan untuk menilai kerja manajer di masa yang akan datang. Alasan utamanya adalah terdapat informasi atau perbedaan informasi yang dimiliki oleh manajer dan calon pengguna jasa manajer. Masalah asimetri informasi akan menimbulkan adverse selection atau salah pilih. Hal ini dikarenakan manajer dapat menyembunyikan, menunda, membiaskan, atau memanipulasi penerbitan informasi yang relevan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Dina Undra Tistiana, NIM 1903-101054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ukuran kinerja. Ukuran kinerja digunakan untuk menentukan prestasi manajer dan kompensasi yang akan diterimanya. Beberapa ukuran kinerja yang digunakan, yang pertama ada laba. Laba digunakan sebagai dasar kontrak kompensasi. Tingginya korelasi laba dan usaha manajer mengindikasi
semakin efisiennya kontrak kompensasi, sehingga biaya keagenan menurun. Laba yang berkualitas tinggi akan meningkatkan efisiensi kontrak kompensasi. Alasan memasukkan laba bersih dalam kontrak kompensasi yang pertama ada laba bersih dapat mendorong manajer melakukan aktivitas-aktivitas yang diharapkan. Yang kedua, laba bersih merefleksikan kinerja manajer dibandingkan harga saham. Yang kedua, mengenai harga saham. Harga saham dapat digunakan sebagai ukuran kinerja. Misalnya stock option. Dalam skema stock option, manajer akan memperoleh reward jika harga saham naik. Hal ini mendorong manajer agar tidak hanya fokus pada laba dan berorientasi jangka pendek. Di sini mengapa tidak mendasarkan kompensasi manajer hanya pada harga saham? Alasannya yaitu yang pertama, harga saham tidak hanya mencerminkan kinerja manajer, tetapi juga dipengaruhi kondisi ekonomi seperti tingkat bunga. Yang kedua, adanya noise traders, yaitu investor yang membuat keputusan mengenai jual beli saham tanpa menggunakan data fundamental. Dan yang ketiga, laba bersih relatif tidak sensitif dengan faktor perekonomian dan noise trading. Yang ketiga yaitu balance sheet scorecard atau BSC. Konsep BSC mendasarkan pada pengukuran kinerja finansial dan non-finansial, sehingga memberikan penilaian yang lebih komprehensif. Pengukuran BSC meliputi 4 perspektif. Yang pertama ada finansial, yaitu ukuran finansial menunjukkan apakah implementasi strategi perusahaan berkontribusi pada laba perusahaan. Yang kedua, internal business process, yaitu berfokus pada proses internal dan mempunyai pengaruh besar pada kepuasan pelanggan dan pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu learning and growth, yaitu mengidentifikasi infrastruktur dan yang harus dibangun perusahaan untuk menciptakan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu customer satisfaction, yaitu manajer mengidentifikasi segmen pasar dan konsumen dan mengukur kinerja bisnis pada target pasar dan konsumen tersebut. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liftama Rizky Gustianto, NIM 1903101073. Saya akan menjelaskan materi tentang jenis kontrak kompensasi. Kontrak kompensasi sangat penting untuk diperhatikan karena kompensasi dapat meningkatkan maupun menurunkan prestasi kerja dan motivasi kerja. Adapun beberapa program kompensasi, yaitu yang pertama ada bonus, yang kedua ada clawback, yang ketiga ada kombinasi bonus dan denda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan materi presentasi, yaitu penelitian kompensasi di akuntansi. Yang pertama ada Stephen Balsam pada 2007 yang menguji hubungan antara kompensasi berbasis saham dan voluntary executive turnover atau pengunduran diri secara sukarela manajer eksekutif. Yang kedua ada David Naranjo Gill pada 2012 menunjukkan pentingnya perusahaan mempertimbangkan faktor psikologi. Yang ketiga adalah Erlin Hanan pada 2005 yang mengetahui secara insentif yang lebih mendorong karyawan mengeluarkan usaha yang lebih besar dengan cara membandingkan skema insentif bonus versus skema insentif denda. Yang keempat ada Lisa Gebring pada 2013 yang menguji dampak risk preference dan loss aversion terhadap respon individu secara berbeda walaupun secara ekonomi memiliki jumlah yang sama. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi materi yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.